Asik bermain di mobil dinas Satpol PP yang terparkir di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, bocah laki-laki terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP. Korban sempat berteriak hingga akhirnya dievakuasi petugas damkar. Warga di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan teriakan seorang anak yang tubuhnya terjepit di antara bangku mobil dinas Satpol PP yang terparkir di halaman kantor. Petugas Sudin Damkar Jatinegara berhati-hati mengevakuasi korban dengan cara melepas baut kursi agar kursi bisa dilonggarkan. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi si anak dan dikembalikan ke orang tuanya. Diketahui korban terjepit di bangku saat bermain bersama anak-anak lainnya. Saya ngeliatin kan, saya nggak tahu tiba-tiba di perempatan ini nih main di mobil Satpol PP, motor ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Patri tahan, kenapa? Jadi saya nyamperin dong. Ternyata dia di tengah-tengah baru bilang kan. Oh gitu. Lalu untuk info dari apa ya? Untuk ke pemadamnya Ibu tahu dari mana? Dari sekitar Dari RT ya. Oh, bagaimana tanggapan Ibu tentang respon pemadam? sangat baik banget, cepet banget sampai ini anak semua. Ya kan. Setelah mamnya, apa mamnya? Makasih. Orang tua pun diimbau untuk mengawasi aktivitas buah hati termasuk saat bermain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Keluarga korban menduga ada kejanggalan dalam prosedur medis karena korban dioperasi tanpa seizin keluarga dan kritis usai dioperasi. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Saya rujukan ke rumah sakit Fikri, yang Kosambi. Saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, udah di IGD, di ruang IGD. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan mungkinnya pengobatan di rumah sakit gitu. Jam 9 sekitar jam 10-an udah diganti perban, diimpus. Itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi dia masih nggak ada sakit apa-apa. Kalau dia dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja gitu. Karena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke PG. Saya belum laporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Bantul diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter
Tanah yang hendak diwariskan kepada anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah tiang listrik dan pohon besar tumbang ke badan jalan hingga akses jalan terpaksa dialihkan. Pohon roboh, timpa imah. Pemadaman listrik terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya pada Sabtu malam, menyebabkan sejumlah tiang listrik dan pohon yang tinggi serta lapuk roboh. Ada yang menimpa rumah warga dan akses jalan sempat tersendat. Tiang listrik setinggi 7 meter yang roboh tersebut menutup badan jalan raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu pagi sejumlah warga bergotong royong membersihkan ranting-ranting pohon yang berserakan akibat angin kencang saat rumah warga tertimpa pohon tinggi berumur tua. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat memberi saran ke dinas atau pengurus wilayah terkait soal keberadaan pohon-pohon besar di wilayah pemukiman setempat, namun tidak ada tindak lanjut. Kita udah sering bilang sih sebenarnya sama aparat desa sini untuk yang tinggi-tinggi kayak gini karena ini bahaya kan di atas listrik tegangan tinggi, tapi ya nggak ada jawaban juga. Mungkin sementara ketutup, Pak. Ketutupan. Tapi ini jalan menuju ke Tangerang, Pak? Iya. Lampu pada mati ya. Ada PLN, sebagian hidup, sebagian lagi mati. Udah diperbaiki. Paling sekarang PLN ke sini mau itu kali motong pohon gitu katanya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa pohon roboh. Pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Warga berharap segera ada respon dari dinas terkait untuk penanganan lokasi tiang listrik yang ramah lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang penjual makanan di sekolah dasar menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dan korban merupakan saudara angkat. Dari rekaman video warga ini, dua pria berkelahi di halaman SD Ilir Timur 1 Palembang dan sempat dilerai warga. Namun satu orang terkena siraman air keras. Bagus yang terkena siraman air keras melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Bagus mengalami luka bakar pada bagian leher hingga dada sebelah kiri. Perkelahian berawal dari kipas angin yang ditanyakan Bagus pada pelaku, namun tiba-tiba pelaku menyerang korban. Benar di kipas aku katanya. Oh, dia nanya kipas angin. Yang merusak. Terus langsung mengenyok, mukul. Ya, ngenyok. Di mana dipukulnya? Mau ditangkis. Pelaku sebelumnya tinggal di rumah korban namun diusir setelah memasuki kamar anak perempuan.
terjadi? Ya mungkin sakit hati Pak dia juga. Kenapa sakit hati kenapa? Pernah kami usir dari rumah itu Pak. Bapak usir dari rumah. Kenapa diusir Pak? Karena dia kan pernah masuk ke rumah kamar anak di situ Pak. Kasus ini masih ditangani Polda Sumatera Selatan, sementara korban masih menjalani rawat jalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jurnalis iNews meraih penghargaan dalam lomba karya jurnalistik bertema TNI Manunggal Membangun Desa. Namun, peraih penghargaan tersebut tidak bisa hadir karena pada awal bulan April 2025 yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat sakit. Eti Ratnasri Martati hadir menggantikan sang suami almarhum Ibnu Sukmawijaya, jurnalis televisi iNews Media Group yang bertugas di wilayah Demak, Jawa Tengah untuk menerima penghargaan dalam lomba karya jurnalistik TNI Manunggal Membangun Desa. Penghargaan diberikan dalam gelaran Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 tahun anggaran 2025 di Aula AH Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Raut bangga bercampur sedih tersirat saat Eti mewakili almarhum suami menerima penghargaan. Ia tidak mengetahui dan tidak menyangka jika almarhum suaminya mengikuti lomba karya jurnalistik TMMD dan menjadi juara favorit. Saya nggak tahu kalau memang beliaunya benar-benar ikut, cuman gini aja. Kemarin ikut Pak Dandim, bantuin itu lomba. Insya Allah doain menang. Sama mami saya juga bilang, Kak, mami nanti ya doain lombanya bisa menang. Insya Allah menang Mas Sukma. Ibu bilang gitu. Komandan Kodim 0716 Demak Letkol Kaf Marioto mengaku mengenal almarhum Sukma sebagai sosok yang baik dan seorang jurnalis yang kompeten dalam pembuatan karya jurnalistik. Ya mungkin dari segi penilaian dari panitia mungkin ini sangat mengena di lingkungan masyarakat Demak, kemudian publikasinya juga cukup bagus dan materinya juga untuk membangun daerah Mas. Itu mungkin sebagai salah satu kriteria yang diminta oleh atau yang diregulasikan oleh panitia. Ternyata salah satunya dari Demak cukup bagus untuk diangkat sebagai nominasi sebagai pemenang. Ibnu Sukmajaya merupakan jurnalis televisi iNews yang bertugas di wilayah Demak, Jawa Tengah. Sukma meninggal dunia pada awal bulan April 2025 akibat sakit yang dideritanya. Dari Jakarta, Steven Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan.